Di balik hamparan hutan dan perkebunan yang luas dan melalui sungai-sungai yang panjang di ujung tepian Kabupaten Sambas, berdirilah sebuah sekolah kecil. SMP Negeri 4 Satu Atap Sejangkung. Disinilah puluhan langkah-langkah kecil memulai perjalanan besar mereka. Sekolah kami dengan jumlah murid sekitar 40-an orang bukanlah sekolah yang besar. Walau begitu, di sini kami memiliki segudang cerita dan pengalaman belajar. Kami melaksanakan kegiatan baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan kemampuan kami seadanya. Dalam segala keterbatasan, murid-murid tak pantang menyerah. Saya ingin menjadi pemain bola. Saya senang belajar di sini karena gurunya baik-baik. Saya mau menjadi tentara. Saya bercita-cita ingin menjadi guru. Semua demi mencapai harapan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Eko Sanjaya. Saya adalah seorang guru yang sedang bertugas di SMP Negeri 4 Satu Atap Sejangkung yang berada di Kabupaten Sambas di wilayah pedalaman jauh dari pusat perkotaan. Di sekolah ini saya belajar arti sesungguhnya dari mengajar, bukan sekedar saya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana saya juga dapat menumbuhkan harapan-harapan. Setiap hari saya selalu datang dengan keyakinan bahwa pendidikan yang tulus akan selalu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang penuh dengan harapan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Sekolah kami sangatlah jauh dari pusat kota, tepatnya di Dusun Senabah, Desa Semangat, Kecamatan Sejangkung. Untuk sampai ke sekolah, saya menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam 30 menit, melewati jalan yang penuh dengan tantangan. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur dan penuh dengan genangan air. Saya juga harus menyeberangi 2 sungai yang berada di tengah hutan. Saat musim panas, jalanan berubah menjadi penuh dengan debu. Sekolah kami terletak di tepian Sungai Sambas Besar, dan sayangnya setiap tahun banjir besar selalu datang ke daerah ini, dan sekolah kami tak luput dari banjir yang berlangsung cukup lama. Tidak tanggung-tanggung, setiap tahun kami selalu harus melaksanakan pembelajaran dari rumah hingga selama kurang lebih 3 minggu karena banjir tersebut. Sekolah kecil dan berada di daerah pedalaman seperti ini tak jarang memiliki sumber pendukung pembelajaran yang terbatas. Buku sangat terbatas, alat peraga tidak ada, dan murid berada jauh dari pusat kota, sehingga tidak memiliki akses untuk edukasi lain seperti toko buku dan perpustakaan daerah yang dapat mendukung tumbuh belajar mereka. Berangkat dari tantangan ini, saya mencoba untuk menyediakan materi pembelajaran yang cukup, yang dapat digunakan baik di dalam kelas maupun untuk belajar secara mandiri di rumah. Salah satu aset atau kesempatan yang dimiliki oleh murid adalah pada gawai atau handphone yang hampir dimiliki oleh semua murid. Selama ini, gawai atau handphone tersebut lebih banyak digunakan oleh murid untuk tujuan hiburan. Hal ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kekuatan yang positif,
Dengan berbekal fasilitas yang ada tersebut, saya mengajak peserta didik untuk memanfaatkan handphone mereka untuk tujuan pembelajaran. Kami gunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Saya merancang dan menyediakan materi pembelajaran secara online dengan memanfaatkan platform aplikasi online yang bervariasi. Materi ini dapat digunakan dalam pembelajaran. Setelah materi selesai dibuat, dalam implementasinya, murid-murid bersama guru melakukan eksplorasi materi, mulai dari kosakata, grammar, kemampuan berbahasa yang dikemas dalam berbagai aktivitas seperti bacaan, latihan, kuis, permainan, video, dan ruang untuk menulis. Pembuatan dan penerapan materi online ini bertujuan untuk memenuhi sumber belajar yang cukup dan meningkatkan minat serta semangat peserta didik dalam pembelajaran. Dalam penerapan ini, saya menemukan bahwa materi online yang dibuat sudah cukup memenuhi cakupan materi dan dapat meningkatkan minat serta semangat peserta didik dalam pembelajaran. Saya sangat senang hari ini karena belajar menggunakan handphone dan belajar pun tidak membosankan. Pelajaran bahasa Inggris tadi sangat menyenangkan, jadi saya suka bahasa Inggris. Kuis tadi seru, jadi saya mudah paham. Melalui pemanfaatan handphone dan materi secara online dalam pembelajaran, peserta didik kini lebih terlibat, antusias, serta mendapatkan dampak positif dalam pembelajaran. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mengajar, memberikan ilmu pengetahuan terbatas dari buku, tapi juga bagaimana kita menjadi kreatif, memberikan solusi, dan mungkin bisa menginspirasi. Dalam segala keterbatasan, saya ingin murid-murid saya dapat menggunakan keterbatasan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Dan saya juga percaya bahwa setiap murid memiliki potensinya masing-masing, sehingga sebenarnya tugas seorang guru itu adalah untuk menemukan potensi mereka, menggali, membuka kunci potensi mereka, supaya mereka dapat tumbuh berkembang untuk masa depannya. Sekian berbagi praktik baik dari saya, dari sekolah kami yang sederhana untuk Indonesia.